Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Joanna Fania Kristina Putri dengan NIM 20463 TP 13011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Evaluation of Vitamin D, Bioaccessibility, and Mineral Solubility from Test Meal Containing Meat and/or Cereals and/or Pulses Using In Vitro Digestion. Jurnal ini membahas mengenai pengaruh konsumsi kacang-kacangan berlebih terhadap bioaccessibility atau solubility vitamin D dan mineral dalam tubuh. Dalam jurnal ini, vitamin D larut dalam lemak yang ditinjau adalah cholecalciferol, sedangkan mineral yang ditinjau adalah zat besi, magnesium, dan seng dalam makanan uji yang dikombinasikan dengan daging cincang, sereal yang dalam jurnal ini semolina, dan kacang-kacangan. Dan dalam jurnal ini kacang-kacangan diwakili oleh buncis. Kemudian diselidiki efek spesifik dari serat, fitat, tanin, dan saponin pada bioaksesibilitas vitamin D dan mineral dengan menggunakan model pencernaan in vitro. Nah, kacang-kacangan ini sebenarnya baik karena juga berpotensi untuk menggantikan protein hewani. Akan tetapi, kacang-kacangan juga dapat menimbulkan beberapa kerugian nutrisi, tergantung pada jumlahnya dalam makanan. Hal ini disebabkan karena kacang-kacangan mengandung beberapa senyawa bioaktif seperti fitat, tanin, serat, dan saponin yang tetap bertahan setelah dimasak. Dan senyawa ini dapat mempengaruhi penyerapan vitamin D dan mineral secara negatif. Hal ini diduga karena modulasi lipolisis selama pencernaan. Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian di jurnal ini adalah vitamin D, retinil asetat, trioktanoin, fitat, sodium taurodioksikolat, pankreatin, kemudian ada porsin kolipes, minyak zaitun, daging cincang, buncis, kentang segar, dan semolina. Metode yang digunakan dalam penelitian di jurnal ini yang pertama ada pencernaan in vitro. Pada tahapan ini, daging sapi cincang dimasak dalam wajan tanpa lemak tambahan, sedangkan semolina dimasak dalam air panas selama 10 menit. Untuk buncis dikalengkan. Lalu metode ini dibagi menjadi 2 set. Set pertama menggunakan 100 mikroliter minyak zaitun olahan dengan dilengkapi 100 nanogram vitamin D dan 0,6 daging sapi cincang yang kemudian dimasak dalam wajan dengan menggunakan 3,35 gram semolina matang atau 3,35 gram buncis kaleng. Untuk set kedua, menggunakan 3,35 gram kentang dan 100 mikroliter minyak zaitun olahan, serta dilengkapi dengan 0,35 mg selulosa murni, 21,25 mg fitat, 3 mg saponin, atau 0,2 mg tanin. Kemudian, untuk percobaan pencernaan in vitro dilakukan rangkap 4, dan campuran akhir yang mewakili digesta sebanyak 2000 gram disentrifugasi dengan suhu 10 derajat Celcius selama 1 jam. Hal ini bertujuan untuk memisahkan fase air yang mengandung misal campuran dan mineral terlarut. Kemudian, aliquot dari digesta dan fase air disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius di bawah atmosfer nitrogen. Berikut adalah data mengenai jumlah kandungan senyawa bioaktif pada tiap makanan. Kedua adalah analisis mineral. Pada proses ini, zat besi, seng, dan magnesium diekstraksi dengan cara mengekstraksi 1 gram sampel dalam campuran asam nitrat atau hidrogen peroksida dengan perbandingan 0,25 banding 1,75, dan proses ini menggunakan sistem closed vessel microwave digestion. Bejana tertutup kemudian ditempatkan dalam oven microwave menggunakan 1200 watt selama 30 menit. Kemudian setelah dingin, sampel diencerkan hingga 6 ml dengan air ultra murni. Kandungan zat besi, seng, dan magnesium dianalisis dengan menggunakan spektrometer Adglien 5100 FDV ICP OIS. Kelarutan mineral dihitung sebagai persentase mineral terlarut yang diperoleh kembali dalam fase berair relatif terhadap total mineral yang diperoleh kembali dalam keseluruhan digesta, dan sebagai persentase mineral terlarut yang diperoleh kembali dalam fase berair relatif terhadap jumlah awal yang ditambahkan dalam uji makanan di awal pencernaan. Kemudian yang ketiga ada analisis vitamin D.
Vitamin D diekstrak dari 100 mikroliter misal campuran, yakni 400 mikroliter air suling, ditambahkan ke setiap sampel untuk mencapai volume akhir 500 mikroliter. Retinil asetat ditambahkan ke sampel 500 mikroliter etanol. Kemudian campuran diekstraksi 2 kali dengan 2 volume heksana. Fase heksana diperoleh setelah sentrifugasi. Kemudian diuapkan sampai kering di bawah nitrogen. Dan residu kering dilarutkan dalam 200 mikroliter asetonitril atau metanol. Sebanyak 100-180 mikroliter digunakan untuk analisis HPL. Bioaksesibilitas vitamin D dihitung sebagai persentase vitamin D yang diperoleh kembali dalam misal campuran relatif terhadap jumlah vitamin yang diperoleh kembali dalam keseluruhan digesta pada akhir pencernaan. Karena vitamin D mudah terdegradasi secara bervariasi selama pencernaan, tergantung pada komposisi makanan. Selain itu, bioaksesibilitas vitamin D juga dihitung sebagai persentase vitamin D yang diperoleh kembali dalam misal campuran relatif terhadap jumlah awal vitamin D yang ditambahkan ke makanan pada awal proses pencernaan. Kemudian selanjutnya ada ekstraksi dan analisis lipid dengan kromatografi lapis tipis ditambah dengan deteksi ionisasi nyala. Lipid diekstraksi dari 1 ml digesta menggunakan 5 ml campuran kloroform atau metanol setelah pengasaman dengan menggunakan 200 mikroliter HCl 1 mol dan dilanjutkan dengan homogenisasi vortex dan sentrifugasi. Fase organik yang lebih rendah kemudian dipulihkan dan dikeringkan dengan menambahkan bubuk magnesium sulfat ke setiap sampel untuk menghilangkan sisa air yang dapat mengganggu pemisahan lipid. Sampel disentrifugasi lagi untuk mengendapkan magnesium sulfat dan fase organik diperoleh kembali untuk analisis kromatografi. Ekstrak lipid terlihat pada kromat S3 menggunakan sampel spotter semi-otomatis. Elusi dilakukan dengan campuran heptana, ether, dan asam format dengan perbandingan 55:45:1 selama kurang lebih 20 menit. Kroma roda kemudian dikeringkan dan pelarut diuapkan dalam oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Deteksi dilakukan dengan menggunakan perangkat Lactroscan MK6. Dan kromatogram diintegrasikan menggunakan perangkat lunak Chromstar. Data deteksi maksa dikonversi dalam mol menggunakan kurva kalibrasi yang dibuat dengan berbagai jumlah asam oleat, monoolein, diolein, dan triolein yang digunakan sebagai standar referensi. Tingkat lipolisis dinyatakan sebagai persentase asam lemak bebas atau FFA dan monogliserida yang ada pada akhir pencernaan relatif terhadap jumlah total rantai asli yang ada dalam makanan uji. Kemudian ada studi efek senyawa bioaktif pada aktivitas lipase pankreas. Jumlah NaOH dalam mikromol yang ditambahkan dari waktu ke waktu untuk mempertahankan pH konstan setara dengan jumlah FFA yang dihasilkan oleh aktivitas lipase jika FFA benar-benar terionisasi. Yang dimaksud terionisasi adalah ketika pKa lebih kecil daripada pH. Kemudian ada analisis statistik. Hasil dinyatakan sebagai min kurang lebih SEM. Perbedaan antara lebih dari dua kelompok data tidak berpasangan diuji menggunakan uji Kruskal-Wallis non-parametrik. Jika uji ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antar kelompok, yaitu P kurang lebih sama dengan 0,05, maka digunakan uji Mann-Whitney. Semua analisis statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak Grippard-Prism. Berikut adalah data hasil analisis menggunakan Grippard-Prism. Kemudian hasil dalam jurnal ini. Yang pertama, ada kelarutan mineral berkurang dalam makanan yang mengandung kacang-kacangan. Kelarutan besi berkurang secara signifikan dalam makanan yang mengandung buncis dibandingkan dengan makanan yang mengandung daging sapi. Untuk hasil kelarutan besi, yang pertama 1,8% dalam makanan buncis, yang kedua minus 24,3 plus minus 0,9% dalam daging sapi ditambah buncis, dan minus 32,2 plus minus 1,7% pada semolina ditambah buncis dengan masing-masing P kurang dari sama dengan 0,05.
minus 17,0 plus minus 0,8% dalam makanan buncis. Yang kedua minus 29,6 plus minus 4,1% dalam makanan buncis ditambah daging sapi. Dan minus 35,6 plus minus 2,7% dalam semolina ditambah buncis. Yang keempat, minus 13,0 plus minus 1,3% dalam buncis. Lalu yang terakhir, minus 20,0 plus minus 0,9% dalam daging sapi ditambah buncis. Dan minus 25,2 plus minus 3,2% dalam semolina ditambah buncis dengan P masing-masing kurang dari sama dengan 0,05. Lalu metode yang kedua, kelarutan mineral hanya sedikit menurun oleh senyawa bioaktif terisolasi. Tanin dan saponin secara signifikan menurunkan kelarutan besi yang dinyatakan sebagai persentase mineral yang tersisa dalam digesta dengan hasil minus 6,0 plus minus 0,5% dan minus 9,1 plus minus 1,0% dengan masing-masing P kurang dari sama dengan 0,05. Kelarutan seng secara signifikan dengan adanya fitat, tanin, dan saponin menunjukkan hasil sebesar minus 16,5 plus minus 3,3%, minus 25,5 plus minus 6,8%, dan minus 24,4 plus minus 1,1% dengan masing-masing P kurang dari sama dengan 0,05. Tanin menunjukkan dampak negatif pada kelarutan besi, yakni minus 35,6 dengan masing-masing P kurang dari sama dengan 0,05. Yang ketiga, stabilitas dan bioaksesibilitas vitamin D sangat dipengaruhi oleh komposisi makanan. Analisis bioaksesibilitas vitamin D dalam makanan uji yang berbeda menunjukkan bahwa ketika bioaksesibilitas dinyatakan sebagai persentase vitamin D misal relatif terhadap vitamin D yang ada di seluruh digesta, transfer vitamin D ke misel menurun dengan adanya buncis dibandingkan dengan makanan yang mengandung daging sapi dengan hasil minus 45,3 plus minus 3,8% dalam daging sapi ditambah tepung buncis dan minus 44,5 plus minus 4,3% pada semolina ditambah buncis dengan masing-masing P kurang dari sama dengan 0,05. Namun, ketika bioaksesibilitas diungkapkan sebagai persentase misal vitamin D relatif terhadap jumlah vitamin D dalam kondisi awal makanan, maka kehadiran semolina dan atau buncis dapat meningkatkan bioaksesibilitas vitamin D dengan hasil plus 539,8 plus minus 110,3% pada semolina, plus 519,3 plus minus 45,1% untuk makanan buncis, plus 180,9 plus minus 32,0% pada daging sapi ditambah tepung buncis, dan plus 522,0 plus minus 27,6% untuk semolina ditambah buncis. Kemudian yang keempat, bioaksesibilitas vitamin D berkurang oleh fitat dan tanin, sedangkan meningkat oleh saponin. Analisis efek senyawa bioaktif terisolasi pada bioaksesibilitas vitamin D menunjukkan bahwa bioaksesibilitas vitamin D sebagai presentasi vitamin D yang dipulihkan dalam digesta diturunkan oleh fitat dan tanin, sedangkan ditingkatkan oleh saponin. Berikut merupakan tabel data jumlah sisa vitamin D pada akhir proses pencernaan in vitro. Yang kelima, lipolisis tertunda dengan adanya buncis. Sebagian disebabkan penghambatan aktivitas lipase pankreas. Analisis bioaksesibilitas vitamin D dalam makanan uji yang berbeda menunjukkan bahwa ketika bioaksesibilitas dinyatakan sebagai persentase vitamin D misal relatif terhadap vitamin D yang ada dalam seluruh digesta, transfer vitamin D ke misel menurun dengan adanya buncis dibandingkan dengan makanan yang mengandung daging sapi dengan hasil minus 45,3 plus minus 3,8% dalam daging sapi ditambah tepung buncis dan minus 44,5 plus minus 4,3% pada semolina ditambah buncis dengan masing-masing P kurang dari sama dengan 0,05. Aktivitas lipase pankreas dihambat dengan penambahan senyawa bioaktif yang berbeda selama reaksi lipolisis. Yang pertama, efek senyawa diukur ketika lipase berada di hadapan kolipase dan 0,5 mikromolar garam empedu. Kemudian, uji penghambatan diulang dengan menggunakan 4 mikromolar garam empedu.
Berikut ini merupakan tabel residual lipase dengan menggunakan 0,5 mikromolar garam empedu dan 4 mikromolar garam empedu. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanin merupakan inhibitor terkuat di antara senyawa bioaktif yang diuji. Aktivitas lipase berkurang 50% setelah penambahan 2 mg tanin. Efek penghambatan fitat kurang terlihat dengan aktivitas residu 68,8% setelah penambahan 15 mg fitat. Efek penghambatan saponin pada lipase pankreas hanya disebabkan oleh aktivitas permukaan saponin dan bukan karena interaksi spesifik dengan lipase. Sedangkan selulosa memiliki efek penghambatan yang sangat lemah, yakni dengan aktivitas residu 94%. Kemudian kita masuk ke bagian diskusi pada jurnal ini. Yang pertama ada latar belakang. Jurnal ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus kekurangan vitamin D dan mineral yang terjadi di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan riset pada tahun 2011, yakni sebanyak 29% wanita tidak hamil, 38% wanita hamil, dan 43% anak-anak mengalami anemia. Selain itu, telah dilaporkan bahwa kekurangan zat besi menyumbang 25% sampai 40% kasus anemia pada anak-anak prasekolah dan wanita tidak hamil. Oleh sebab itu, penting untuk menyelidiki apakah terlalu banyak mengonsumsi kacang-kacangan dapat memperburuk kekurangan vitamin D dan mineral. Hal ini disebabkan karena kacang-kacangan mengandung senyawa bioaktif yang dapat berinteraksi secara negatif dengan vitamin D dan mineral. Yang kedua, ada metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Jurnal ini menggunakan metode penelitian in vitro pencernaan. Hal ini disebabkan karena pelarutan uji makanan dalam jumlah buffer yang tinggi pada awal pencernaan dan mudah untuk diatur serta diminiaturisasi. Dalam penelitian, dengan membagi dua produk untuk membandingkan hasil dengan produk aslinya. Namun, kekurangannya adalah mewakili kondisi fisiologis dibandingkan dengan metode InfoCase. Kemudian, untuk hasil penelitian pada kelarutan mineral, yakni zat besi, seng, dan magnesium, hasil penelitian membuktikan bahwa kehadiran buncis dalam makanan dapat mengubah kelarutan zat besi, seng, maupun magnesium. Kelarutan diperlukan untuk memungkinkan penyerapan mineral pada usus dan merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai ketersediaan mineral, sehingga dapat disimpulkan bahwa bioavailabilitas mineral berkurang dalam makanan nabati. Bioaksesibilitas vitamin D secara signifikan lebih rendah pada makanan uji yang hanya mengandung makanan nabati. Hal ini disebabkan oleh degradasi vitamin D selama proses pencernaan in vitro makanan yang mengandung daging sapi dan atau perlindungan yang lebih tinggi terhadap degradasi dalam makanan nabati. Daging merupakan faktor prooksidan selama pencernaan dan dapat menyebabkan generasi spesies dan oksigen reaktif serta produk oksidasi lipid. Sedangkan kacang-kacangan dan sereal mengandung beberapa antioksidan seperti senyawa fenolik yang dapat melindungi vitamin D. Selain itu, bioaksesibilitas vitamin D menurun dengan adanya penambahan fitat dan tanin. Hasil penelitian penghambatan aktivitas lipase pankreas dengan adanya kolipase dan garam empedu 0,5 mikromolar dan garam empedu 4 mikromolar menunjukkan bahwa tanin memiliki pengaruh yang paling besar terhadap aktivitas lipase. Saponin menunjukkan efek penghambatan aktivitas lipase dalam percobaan dengan konsentrasi garam 0,5 mikromolar, tetapi menurun dengan garam empedu 4 mikromolar. Sedangkan fitat menunjukkan penghambatan sedang. Konsentrasi produk lipolisis yaitu FFA dan monogliserida yang lebih rendah pada fase misel yang diperoleh selama pencernaan buncis dapat menyebabkan penurunan penggabungan vitamin D dalam misel campuran, sehingga terjadi penurunan bioaksesibilitas. Kesimpulan dari penelitian pada jurnal ini adalah kacang-kacangan lebih baik dikonsumsi bersama dengan makanan yang kaya nutrisi mikronutrien atau makanan yang dapat meningkatkan bioavailabilitas mikronutrien, sehingga dapat mengoptimalkan kualitas nutrisinya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.